Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah pengampunan, di mana dituliskan dalam kitab Mazmur ini, Raja Daud setelah ditegur oleh Nabi Nathan karena dosanya, karena perzinahannya dengan Bathsheba, dan juga karena aksi rencana pembunuhannya terhadap Uria, suami daripada Bathsheba. Kita tahu akar dari dosa itu. Semula Raja Daud berusaha menutupi dosanya dan selalu berusaha menutupi kesalahannya. Tetapi Tuhan tahu persis dosa yang dilakukan oleh Daud, walaupun itu hanya dalam hatinya, walaupun itu tersembunyi, tetapi Tuhan tahu apa dosa yang dilakukan oleh Daud. Saudara-saudara, inilah yang kita lihat dari pengalaman pemazmur. Semakin hidup di dalam kebohongan dan di dalam dosa dan kemunafikan, semakin ia mengalami penderitaan, semakin terjepit dan hatinya semakin merasakan kekosongan, kehampaan. Dan itu yang kita lihat dalam Mazmur 32 ini, bahwa Tuhan mengasihi hambanya dan mengirimkan Nabi Nathan untuk menegur Daud, agar Daud menyadari segala kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya. Saudara-saudara, Daud segera sadar. Ia datang kepada Tuhan, ia mengaku dosanya dan mengaku segala kesalahannya, memohon pengampunan dari Tuhan. Dan kita sadari bahwa titik balik terjadi setelah Daud datang kepada Tuhan dan menyesali dosa-dosanya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan mengampuni, dan Tuhan memulihkan keadaannya. Kesadaran akan betapa seriusnya dosa itu membuat Daud, membuat dia keliru, sehingga ia sungguh-sungguh memohon, meminta pengampunan. Karena hanya Allah lah yang sanggup menghapus segala dosanya.
Karena hanya Allah lah yang sanggup yaitu mentahirkan dosa dan kesalahan manusia itu. Saudaraku, Tuhan ingin agar kita juga hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam bebas dari segala dosa. Oleh karena itu kita harus jujur mengaku bahwa segala dosa yang kita lakukan di hadapannya Tuhan tahu, dan itulah akibat penderitaan itu. Setiap dosa yang kita perbuat haruslah kita akui, di mana Paulus berkata bahwa upah dosa itu adalah maut. Tetapi bahwa kasih karunia Allah, bahwa manusia yang sudah mengaku dosanya akan dipulihkan dengan hati yang jujur, datang kepada Allah, datang kepada Yesus Kristus. Dia akan menerima pengampunan, dia akan dipulihkan dan menerima kebebasan. Itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan seharusnya akan kita lihat, yaitu hidup di dalam tidak tercemar oleh dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Karena Yesus sudah mengampuni dosa kita di kayu salib. Karena Yesus sudah jauh telah memberikan nyawanya untuk menghapuskan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Tugas kita setelah yang diampuni hanya satu, yaitu ketika kita sudah menerima pengampunan itu, kita sudah mengaku kesalahan itu, kita akan diberikan tugas, yaitu memberitakan keselamatan kepada semua orang dan menyatakan bahwa setiap kesalahan orang akan diampuni jika mau ia menerima Yesus Kristus, jika mau mengaku di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan semua manusia itu sama. Tetapi diharapkan betapa sungguh bangganya dan berbahagianya orang yang mau mengaku segala kesalahan dan dosanya. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Marilah kita mengaku segala dosa, mengaku segala kekurangan kita, agar kita ditahirkan dan diampuni, karena kita sudah diselamatkan melalui kematiannya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menyadari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami hidup. Amin.